Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deviana Arisanti Lestari. NIM akhir saya adalah 93. Sebelumnya di sini saya dari Pendidikan Jasmani angkatan 2023. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kurikulum. Sebelumnya di sini saya ingin memenuhi tugas video untuk mata kuliah pengantar kurikulum. Oke, langsung aja kita untuk menjelaskan tentang kurikulum. Oke, jadi di sini saya sebelum masuk ke materi untuk menjelaskan tentang apa itu kurikulum, di sini saya ingin ada pepatah ya, yaitu kalau mancing ikan di laut itu kita bisa dapat ikan yang besar. Nah, jadi di sini harapan kita semoga kalian semua itu bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari saya nantinya untuk menjelaskan tentang kurikulum. Oke. Sebelum masuk ke materi, jadi kita tuh harus tahu apa itu kurikulum ya. Oke, apa sih itu kurikulum? Jadi kurikulum itu sistem rencana pengaturan mengenai bahan pembelajaran untuk aktivitas mengajar kita nantinya. Nah, selain itu juga kurikulum itu mempunyai banyak arti gitu. Jadi kurikulum juga bisa disebut dengan rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan. Nah, oke, jadi itu pendahuluannya ya. Apa sih itu kurikulum? Yaitu tadi. Nah, sekarang mengapa sih kurikulum itu tuh penting untuk dipahami? Oke, jadi mengapa sih kurikulum sangat penting dipahami? Jadi kurikulum itu memiliki banyak banget fungsinya di sini. Antara lainnya itu satu, yang pertama itu sebagai pedoman penyelenggaraan pendidik. Nah, jadi maksud di sini itu kurikulum itu menjadi acuan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan itu dapat tercapai kayak gitu. Nah, yang kedua juga ada sebagai sarana untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, maksud di sini itu kayak kurikulum ini tuh menentukan standar pencapaian yang diharapkan siswa dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, terus juga keterampilan, terus juga sikap gitu. Dan yang ketiga itu membantu guru dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi maksudnya itu kayak kurikulum di sini tuh kayak dapat memudahkan guru dalam merancang dan melaksanakan penilaian yang relevan. Oke. Dan ada fungsi lainnya yang terakhir, yaitu membantu guru dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi maksudnya itu RPP ya, bisa disebut dengan RPP. Oke, jadi itu tadi mengapa sih kurikulum itu sangat penting ya. Selanjutnya itu ada tujuan kurikulum. Jadi tujuan kurikulum itu apa sih tujuannya? Jadi di sini tuh tujuan kurikulum itu kayak yang pertama itu untuk melancarkan proses pendidikan, dan beberapa tujuannya itu ada. Yang pertama itu kayak kita dapat membantu menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya itu tujuan itu ada lagi. Yang kedua itu ada memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Itu tujuan yang kedua. Dan yang ketiga itu ada membangun keterampilan siswa. Selain itu juga yang terakhir nih ada pengembangan sikap dan nilai-nilai. Oke. Masih ada lagi. Yang terakhir itu memahami kebutuhan dan minat dan bakat siswa. Selain itu juga kayak menyiapkan siswa untuk kehidupan dan karir nantinya. Nah, itu jadi tujuan kurikulum. Apa sih tujuannya? Ya itu yang tadi ya. Nah, selanjutnya itu kayak ada bagaimana sih kurikulum itu membantu dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan siswa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana. Jadi kurikulum itu sangat berperan penting dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan siswa. Kenapa sih? Karena diantaranya itu ada yang pertama itu ada menjelaskan tujuan pendidikan. Kurikulum. Jadi kurikulum itu menjelaskan tentang tujuan pendidikan yang akan dicapai nantinya sehingga itu siswa dapat mengetahui apa yang harus dicapai untuk nantinya itu dalam proses pendidikannya. Oke, jadi itu salah satunya. Yang kedua itu ada menyediakan struktur khusus yang jelas. Terus jadi itu di sini maksudnya kayak kurikulum itu menyediakan struktur kursus yang jelas. Jadi sehingga siswa itu dapat memahami mata pelajaran apa saja yang harus dikuasai. Jadi kayak nggak cuma harus 1 atau 2 mata kuliah gitu. Jadi kita tuh semua harus menguasai mata pelajaran. Yang
Yang ketiga itu ada membantu perencanaan jadwal kurikulum. Maksudnya itu di sini kayak membantu perencanaan jadwal, kayak sehingga tuh siswa dapat mengetahui kecepatan kemajuan pembelajarannya, itu sih salah satunya. Terus dan yang terakhir itu ada membantu menyusun perencanaan dan program sekolah. Jadi maksud dari sini tuh kayak kurikulum itu berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Jadi mulai dari penyusunnya, terus juga kalender sekolah, terus juga pengajuan, terus juga fasilitas dan penyusun kegiatan sekolah. Oke, jadi itu bagaimana sih kayak kenapa harus sangat penting, berperan penting gitu. Nah, jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang implementasi kurikulum di Indonesia, termasuk kurikulum nasional dan kurikulum di tingkat sekolah. Oke, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kurikulum nasional. Jadi di sini ada kurikulum nasional ya. Di kurikulum nasional ini ada disusun oleh pemerintah pusat, terus juga khususnya kementerian, terus juga pendidikan dan kebudayaan. Dan yang kedua itu bersifat wajib untuk seluruh sekolah di Indonesia, baik negeri maupun juga swasta. Oke. Dan contoh kurikulum Merdeka itu tuh memberikan keluasan bagi guru dan sekolah dalam menentukan metode dan materi, terus pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan terus yang keempat itu ada fokus pada kompetensi dasar dan standar minimal yang harus dicapai. Jadi oleh siswa, terus juga di setiap jenjang pendidikannya itu nanti harus ada yang dicapai gitu. Nah, terus sedangkan di kurikulum tingkat sekolah ya. Jadi di kurikulum tingkat sekolah ini yang pertama tuh ada sekolah diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum nasional dengan kondisi lokal. Dan yang kedua itu ada melibatkan adaptasi. Jadi melibatkan adaptasi itu kayak melibatkan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat sekitar, terus juga sumber daya sekolah, terus juga dan potensi siswa. Dan yang terakhir, yang ketiga itu kayak termasuk pengembangan kurikulum, terus juga muatan lokal, terus juga misalkan terkait bahasa daerah, terus juga seni atau budaya lokal yang spesifik di wilayah tersebut. Jadi itu tadi implementasi kurikulum ya di nasional maupun di tingkat sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kurikulum. Jadi di kurikulum ini tuh mungkin dihadapi dalam implementasi kurikulum di Indonesia itu kayak banyak loh, kayak di antara lainnya ya. Saya sini akan menjelaskan tentang kesiapan guru. Jadi kesiapan guru itu kayak yang pertama, guru itu perlu memahami dan menguasai kurikulum baru serta metode pengajarannya. Dan yang kedua, kayak guru itu kayak banyak guru yang memerlukan pelatihan tambahan agar mampu menerapkan kurikulumnya dengan baik. Dan yang ketiga itu dan selanjutnya kan tadi ada tentang guru ya, dan sekarang keterbatasan sumber daya. Jadi yang pertama itu tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum saat ini, ya nggak sih? Dan terutama itu di daerah terpencil, itu pasti sangat tidak mendukung. Dan yang kedua itu ada keterbatasan akses terhadap buku, alat peraga, terus juga teknologi sama infrastruktur pendidikan. Dan yang ketiga itu kayak ada adaptasi teknologi dalam kurikulum, dan kurikulum itu yang berbasis teknologi. Tantangan terbesar adalah kesiapan. Jadi tantangan terbesar di implementasi kurikulum ini tuh kayak ada kesiapan kesiapan sekolah, terus guru dan siswa itu untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi tantangan ini yang tadi semua itu tuh kayak memerlukan solusi yang kolaboratif antara pemerintah, terus juga sekolah, terus juga dan masyarakat. Kenapa sih? Karena kayak untuk memastikan implementasi kurikulum berjalan dengan baik dong, dengan lancar juga, ya nggak sih? Nah, jadi itu tadi saya sudah menjelaskan ya tentang mengenai kurikulum. Terus juga kayak jadi sini saya ingin membacakan kesimpulannya. Jadi kurikulum itu adalah sistem pengaturan mengenai bahan pembelajaran untuk aktivitas
aktivitas mengajar nantinya, atau juga rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan. Nah, itu tentang pengertian tentang dasar kurikulum. Nah, tadi juga udah disebutin ya, kayak fungsi kurikulum tuh ada yang pertama membantu menentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan. Dan yang kedua itu ada memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi. Dan yang ketiga itu ada membangun keterampilan siswa. Tadi juga sudah dijelasin kan tentang itu. Terus juga di sini tadi ada tentang implementasi kurikulum nasional. Oke, jadi kurikulum nasional tuh kayak yang pertama disusun oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Dan yang kedua itu tadi ada bersifat wajib untuk seluruh sekolah di Indonesia, baik negeri maupun juga swasta. Oke. Terus juga kurikulum yang ada di tingkat sekolah. Kurikulum yang ada di tingkat sekolah itu yang pertama itu ada sekolah. Sekolah itu diberikan kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum nasional dengan kondisi lokal. Dan yang kedua itu melibatkan adaptasi terhadap kebutuhan, terus juga kebutuhan masyarakat sekitar kayak sumber daya sekolah, terus juga sama potensi siswa yang ada di sekitarnya. Oke, jadi terus juga tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Jadi kayak itu tuh meliputi ada yang tadi ada kesiapan guru, terus juga keterbatasan sumber daya, terus juga perbedaan kondisi sekolah, terus juga muatan lokal, terus juga ada partisipasi dan dukungan orang tua. Itu salah satunya ya. Dan yang terakhir itu ada pengawasan dan evaluasi dan dengan adaptasi teknologi. Oke. Terus juga tadi ada tantangan ini tuh kayak memerlukan solusi yang kolaboratif kayak antara pemerintah, terus juga sekolah dan masyarakat. Untuk kenapa sih? Karena itu kayak untuk memastikan implementasi kurikulum berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Jadi terus juga tentang yang tadi sudah saya jelasin ya. Oke, jadi saya motivasi kayak untuk lebih memahami dan mengembangkan kurikulum. Motivasinya apa sih? Jadi kayak meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi motivasinya nih kayak dengan memahami dan mengembangkan kurikulum kita tuh bisa meningkatkan kualitas pendidikan sehingga siswa itu dapat memperoleh pembelajaran dengan baik dan relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, jadi itu tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu kurikulum, terus juga tentang banyak sih ya, ada manfaatnya juga, terus juga kayak mengapa tuh kurikulum tuh sangat penting di era pendidikan saat ini, terus juga implementasi, terus juga tantangan, terus juga tentang tujuan juga tadi sudah dijelaskan oleh saya. Oke, jadi begitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.